للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكر الذاكرون وغفر الغافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Tuhan menjadi Nabi Yusuf alaihissalam setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dia balik bersama dengan bapaknya, ibunya, bersama dengan saudara-saudara. Ayat sebelumnya warfa'a wa ya'ashi wa kharru wal fujjar, dia angkat mereka masuk kepadanya Nabi Yaqub, isterinya bersama 11 orang anak mereka. Mereka masuk kepadanya, terus mereka sujud kepadanya. Jadi kita sebut minggu lepas. Sebelum ini dibenarkan sujud kepada makhluk, dibenarkan dalam syariat sebelum kita dibenarkan sujud kepada makhluk. Nabi Yaqub alaihissalam bersama putra-putranya, bersama anaknya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Waktu kami perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Adam, mereka pun sujud. Malaikat iblis aba wastakbar. Jadi sujud kepada makhluk. Jadi sujud kepada makhluk ini dibenarkan dalam syariat sebelum kita. Sujud kepada makhluk dibenarkan dalam syariat sebelum kita. Sebab sujud ini adalah sujud tahiyyah wa takbir, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ini sujud malaikat kepada Adam, sujud Nabi Yaqub alaihissalam bersama putra-putranya Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sujud penghormatan. Sujud penghormatan untuk memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia dinasahkan, diharamkan dalam syariat kita untuk sujud pada makhluk. Dalam syariat kita ini tak boleh lagi sujud kepada makhluk, biarpun atas nama penghormatan. Apa tadi ibadah? Biarpun atas nama penghormatan tidak dibenarkan, telah dinasahkan. Pada nasah ini dihapuskan untuk umat ini, telah dibatalkan untuk umat ini kebenaran sujud kepada makhluk sebagai tanda penghormatan. Dia hanya untuk umat sebelum kita saja. Bahkan ulama kita sebut, sesiapa yang sujud kepada makhluk atau beliau rukuk kepada makhluk, maka dia terkeluar dari Islam. Untuk syariat kita ini, siapa yang sujud kepada makhluk ataupun rukuk kepada makhluk, maka dia telah terkeluar dari Islam. Sebab dia menyerupai ibadat orang kafir. Sebab dalam ibadat dalam agama telah dibatalkan. Sebab dia menyerupai ibadat orang kafir. Rasulullah sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada mereka. Jadi Rasulullah sebut, sebab dia sebut, sebab kalau seorang sujud pada makhluk, dia rukuk kepada makhluk, dia menyerupai ibadat orang bukan Islam. Sebab Rasulullah sebut, suatu Mu'adz bin Jabal datang sujud kepada dia. Mu'adz bin Jabal dia balik, sebab
Yang paling banyak hukum faraid saya kisah. Jadi dia kata, mana dari mana? Mu'ad kata, aku waktu di Syam dulu, Mu'ad sujud ke Rasulullah. Jadi Mu'ad kata, aku tengok orang Syam, mereka sujud kepada pendeta mereka. Mereka sujud kepada pendeta mereka. Jadi engkau lebih layak untuk aku sujud. Jadi Rasulullah, fala taf'alu, jangan kamu buat begini. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau aku perintahkan, maksudnya kalau dalam syariat ini dibenarkan sujud sesama makhluk, la amartul al-mar'ata, nescaya aku perintahkan, la amartul al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, nescaya aku perintahkan perempuan isteri sujud kepada suaminya. Tetapi syariat ini tidak dibenarkan sujud sesama makhluk. Okey, jadi cara kita hormat bagi salam saja. Cara kita hormat bagi salam. Okey, berdiri boleh tak berdiri? Tengok ulama kata boleh kita berdiri sebagai tanda hormat. Tanda hormat kita boleh berdiri sebab Rasulullah SAW boleh kita hormat orang yang berdiri. Tengok ulama dia kata boleh sebab Rasulullah pernah sebut sewaktu datang Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah SAW sebut kepada sahabatnya, qumu ila sayyidikum, berdirilah kamu kepada ketua kamu. Jadi ketua ulama kata tak ni sebab Rasulullah sendiri pun tak suka orang berdiri. Sahabat orang datang dia tak berdiri, mereka tak berdiri sebab Rasulullah tak suka mereka berdiri menghormati. Sebab Rasulullah sifat dia tawadhu, rendah diri. Rasulullah SAW dia tak suka orang berdiri hormat. Sebab tu seorang ulama kata tak disunatkan. Sebab apa? Sebab Rasulullah sendiri tak benarkan sahabat berdiri pada dia. Tapi sebab tak dia sunatkan, sebab Rasulullah suruh. Satu dia suruh untuk berdiri kepada Sa'ad bin Mu'adz, tapi dia sendiri pun tak benarkan orang berdiri pada dia sebagai hormat. Jadi jiwa Rasulullah jiwa tahu. Jadi masalah ini berseberangan. Tetapi kalau siapa suka berdiri, siapa yang suka orang berdiri hormatnya. Sebab Rasul, man ahabba an yatamassala baina rijal falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka orang berdiri menghormati, berdiri menghormati, datang dia orang suka berdiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambillah tempat dari neraka. Itu sifat orang takwa. Sebab Rasulullah dia tak suka sahabat berdiri kehadiran. Man ahabba an yatamassala bil rijal wal ra'i, siapa suka orang berdiri depan dia. Jadi falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambillah tempat yang neraka. Sebab dalam Islam tidak ada sifat keagungan. Kita semua beranak, kita semua balik ke atas. Tidak ada ruang untuk apa? Untuk tunjukkan diri kita. Siapa kita tunjukkan? Datang dunia, kita datang ke dunia bukan kita bawa apa. Apa kita bawa dalam dunia? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah, kama khalaqnakum awwal marratin nu'iduh. Seperti mana kamu ciptakan kami, seperti mana kami ciptakan kamu pada awal kejadian, begitulah kami kembali kamu. Kita datang ke dunia apa kita bawa? Pakaian apa kita bawa? Kita datang ke dunia apa kita bawa? Pakaian kita tak bawa. Apa benar tak bawa? Kalau badakna awal Allah nu'im, begitulah kita balik ke Allah. Kita datang ke dunia tak bawa apa? Pakaian kita bawa. Betul aja. Begitulah kita balik ke Allah. Kama badakna awal khalqin nu'im, kama badakna awal khalqin, begitulah kami ciptakan kamu awal kejadian, begitulah kami kembali ke kamu. Sebab Allah sebut, ayuhan nas innakum tuhsyaruna yawmal qiyamati hufat uratan. Innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah, kamu semua ini biar
Biarpun siapa tahu, kamu nak aku ni aku, kamu nak aku ni aku. Innakum satuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan, dalam keadaan tak berkaki air, tak berselipar. Uratan, berteranjang. Ghuralan, tak berkhatan. Kamu keluar kemudian tak berkhatan, kamu jumpa Allah di bangkit tak berkhatan. Ghuralan. Jadi Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa yaqul ba'dhum ba'dha. Wahai Rasulullah, sama lelaki dan perempuan, tidakkah mereka saling melihat satu sama lain begini? Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzuru ba'dhum ba'dha. Kengerian pada waktu itu, huru-hara pada waktu itu, kesengsaraan pada waktu itu, langsung tidak terlintas hati mereka untuk memperhatikan satu sama lain. Likulli yawmin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Bapa lari yawma yafirru min akhihi, hari seorang lari pada saudaranya. Wa ummi wa abi, ibunya bapaknya. Wa sahibati wa bani, isterinya punya lari. Kau punya hal, anak punya lari, kau punya hal. Likulli yawmin sya'nu yughni, masing-masing disibukkan urusan diri sendiri. Tak ni siapa-siapa saja. Maksud bukan sifat orang bid'ah apa. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak masuk surga siapa yang ada dalam hatinya biarpun sebesar perasaan aku, biarpun kita banyak harta pada kita lahir di dunia derajat saja, kita balik dan derajat saja. Biarpun sebanyak mana ilmu kita sekalipun, kita datang ke dunia derajat, kita balik dan derajat saja. Biarpun setinggi mana pangkat kita datang ke dunia derajat, kita balik ke Allah derajat. Apa yang ada sekarang? Sebab Rasulullah SAW, man ahabba an yatamassala baina yaday rijal wa qala falyatabawwa aqda. Siapa suka, perasaan suka orang berdiri, orang berdiri. Kalau suka berdiri, orang baik, orang suka. Orang tak diri, dia rasa tak hormat. Kalau orang tak diri, pada dia rasa tak hormat. Man ahabba an yatamassala baina, ini sifat setengah orang ada begini. Kalau orang tak diri, dia datang dan tak hormat pada dia. Siapa ada perasaan itu, segeralah bertaubat. Segeralah bertaubat. Rasulullah sebut, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ambillah tempatnya dalam neraka. Sebab itu sifat ahli neraka. Walaupun pasal istighfar lagi. Sebab itu kita Allah bersihkan dosa kita keluar dari neraka. Allahumma inni a'udzu bika min al-dhahri min al-batar. Ya Allah, aku berlindung fitnah kejahatan semua ini. Ma dhahar min zahir. Wa ma batar. Aku riya, ujub dan semua aku minta ya Allah. Minta kau bersihkan semua. Jadi, sebab dia sebut tadi, sebulan tadi, sujud dalam umat ini diharamkan sama sekali. Bahkan kalau membuka kafir. Jadi tadi Yusuf kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatir as-samawati wal ardh, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Rabbi, Tuhan, qad ataitani minal mulki, sesungguhnya Engkau telah bagikan kepadaku kekuasaan. Setelah Allah jadikan perjalanan hidupnya dengan bulan, dibuat oleh saudaranya dalam beribu tahun, dicapak, dijemput orang, dijadikan hamba abdi, dijual dengan harga yang cukup murah. Wasyawal setara yang mampu dijual, menjadi orang bahan dagangan, menjadi barang dagangan, dibeli oleh isteri kepada pembesar Mesir, dibeli oleh pembesar Mesir, dijadikan khadam rumahnya, menjadi hamba di rumah tuannya, khadam di rumah tuannya. Kemudian difitnah menggoda perempuan,
masuk penjara. Masuk penjara di tempat sini, di tempat sini antara 3 sampai 3 tahun di dalam penjara. Jadi bagaimana? Keluar penjara, Allah angkat dia jadi bagi kekuasaan pada dia. Jadi semua itu. Sebab itu, apa pun berlaku pada hidup kita ini tidak ada perasaan. Jangan kita letakkan. Sebab itu kita doa berdoa. Waqini syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait. Apa makna? Kita setiap pagi kita sebut waqini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Setiap pagi kita cakap waqini, ya Allah, jaga syarra ma qadait, keburukan engkau takdirkan kepadaku. Apa keburukan? Aku tidak boleh terima takdir kepadaku. Aku tidak boleh terima hukuman kau, tentuan kau kepadaku. Sebab ya Allah, al-mu'min al-amru kulluhu, orang beriman urusannya semuanya baik. Apabila ditimpa kebaikan, syakara, dia bersyukur. Ditimpa keburukan, sabar. Hidupnya dua ada, antara syukur dengan sabar. Hidup orang beriman itu antara syukur dengan sabar. Ditimpa ujian, dia bersabar. Diberi nikmat, dia bersyukur. Sebelum dia dapat nikmat yang tidak ada lagi penderitaan pada dia itu syukur. Sebab kita nak waqini syarra ma qadait, pelihara aku ya Allah keburukan yang telah engkau tetapkan padaku. Kadang-kadang Allah begitu begini, aku terima dengan sabar. Kadang-kadang Allah begitu, aku terima dengan penuh kesyukuran. Takwa ada keakuan. Allah bagi hari ini, Allah bagi kita menangis, kita tak menangis, Allah tetapkan kita menangis. Kita terima tangisan tadi dengan penuh kesabaran. Takwa ada keluhan diri kita. Allah jadikan hari ini, tetapkan kita kena ketawa untuk besar kita hari ini. Kita terima nikmat ini dengan syukur tanpa ada keakuan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kita nak. Waqini syarra ma qadait, jagalah ya Allah diri aku ini keburukan apa yang Allah tentukan padaku. Mana keburukan? Sekiranya Allah bagi kebaikan, ya. Sekiranya Allah berikan ujian, bencana pada dia, dia menjadi kecewa, putus asa. Ini bukan sifat orang beriman. Sebab itu kita berdoa setiap pagi. Fa innaka taqdi, kita akui. Fa innaka taqdi, yang mengatur kehidupan kami ini ketawa, ini menangis, ini miskin, ini kaya, ini untung, ini rugi, ini berpakat, ini tak ada pakat, ini diangkat pakatnya, ini diturunkan pakatnya. Semua fa innaka taqdi, engkau lah yang mengatur semua ini. Wala yuqda alaik, tidak ada siapa yang mengatur engkau ya Allah. Wallahu ghalibun ala amri, la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada siapa pun boleh nak komen, nak ubah apa yang telah Allah lakukan. Sebab Allah sebut, Rasulullah sebut, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa kita ini mesti kena menimpa. Jangan kata kalau begini kalau bukan. Wa ma akhta'aka, apa yang Allah elakkan kepada kamu lam yakun liyukhti'aka. Memang benar disebut tak kami menimpa. Memang kita dimakan. Jangan sebut nasib baik aku begitu. Kalau tidak, tak ada. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyukhti'aka. Okey, jadi apa lagi sebenarnya? Rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Engkau mengajar aku bertakbir. Dia diberi ilmu bertabir mimpi. Bukan semua orang ada ilmu. Bukan ada semua orang ilmu tabir mimpi. Antara ilmu tabir mimpi dan ulama yang terkenal Ibnu Sirin rahimahullah, itu terkenal dengan tabir mimpi. Itu saja yang terkenal sebagai ulama tabir mimpi dari Islam. Ibnu Sirin jelas tak kira dia yang pada tabir mimpi. Sehingga Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah? Imam mazhab Hanafi, orang Pakistan yang bersama Imam mereka Abu Hanifah.
dia pergi kepada Abu Sirin, dia tanya, ada seorang lelaki, dia tak cakap kata dia, ada seorang lelaki, dia mimpi dia bukan kubur Rasulullah. Jadi bila saya kata, orang ini akan jadi ulama besar, dia akan membongkar semua ilmu Rasulullah untuk dihamburkan kepada umat. Bertepat tafsir itu. Sekarang sebut Abimah, semua kenal siapa Abu Hanifah. Imam empat, imam mazhab Hanafi daripada kepada China sampai lagi semua di bawah Hanafi. Pakistan, India semua Hanafi. Bagi bawah ni baru mazhab Syafi'i. Bagi Afrika mazhab Maliki. Dia kata, dia sebut membongkar. Dia Abu Hanifah tak sebut sebab takut kan? Dia mimpi dia bongkar kubur semua. Takut dia apa maksudnya seorang lelaki dia mimpi dia bongkar kubur semua. Jadi Bisri cakap, maknanya dia akan bongkar ilmu Rasulullah tadi untuk dia curahkan pada umat ini. Ya, berapa ramai ribu orang berada, juta dari Cina dan dulu sampai sekarang. Sebab itu. Okey. Okey. Jadi kita tengok lagi. Sebab itu Pakistan semua India semua mana tadi. Bagi mereka ni berdaan tadi. Jadi Rabbi berkata, wal fatir samawati wal ardh. Fatir samawati Allah mencipta langit dan bumi. Itu semua milik kami pun di bawah muka satu. Apa yang Allah atur ni? Sebab tu jangan sekali-kali kita kecewa dengan apa yang Allah atur. Allah bagi nikmat, kita bersyukur. Allah bagi ujian, kita bersabar. Dua saja hidup kita, antara syukur dengan sabar. Jadi tawaffani musliman. Engkau semua lagi tadi semua berhubung engkau ya Allah. Tak siapa berlari dan tak tahu ya Allah. Tawaffani musliman. Setelah engkau ya Allah beri aku nikmat ini, diuji akhirnya beri nikmat, akhirnya berakhir dengan kegembiraan. Tapi satu lagi dia minta, tawaffani musliman, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan aku menyerah diri padamu. Jadi sini dia minta mati dalam keadaan Islam. Ini yang kita minta. Bolehkah kita cita-cita mati? Sebab Rasulullah sebut, la yatamanniyanna ahadukum al-maut li dharrin nazala bihi fa in kana budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyi ma min hayati khayrih wa tawaffani ma tawaffa khayrih. Jangan sekali-kali salah seorang kamu bercita-cita nak mati disebabkan penderitaan yang datang kepadanya. Cita-cita nak mati pun tak boleh. Apatah lagi bunuh diri. Sebab Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, siapa bunuh diri ini, man taradda min jabalin faqad nafsahu. Siapa yang terjun ke gunung, siapa terjun faqad nafsahu, dia bunuh dirinya. Wa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan abada. Maka dalam neraka dia terjun buat selama-lamanya. Dulu-dulu tak kira gunung ke bangunan kan, begitulah neraka dia terjun balik buat selama-lamanya. Siapa bunuh dirinya dengan terjun pada gunung, dia akan selesai masalahnya. Besar lagi masalahnya. Apa cerita ni? Masalah dunia fil akhirah illa kamathali aniyati ala qudis fil yamni falyaqul ma tarja. Tidaklah perumpamaan dunia ini berbanding dengan akhirat bagaikan dengan titisan air yang mencelup di lautan. Air yang dicelup di laut akan berapa titis air? Itulah titisan kehidupan dunia dibandingkan dengan lautan akhirat. Dia pilih jalan dia sendiri, mati, tak tahan ujian. Dia terjun pada gunung, dia terjun kepada bangunan. Bahwa fi nari jahannam yataradda, maka dia berkata dia terjunlah fiha khalidan mukhalladan abada, buat selama-lamanya. Wa man yatahassa summan, siapa bunuh diri dia minum racun, tak kira racun ke ubat tidur ke apa, pil apa kan dia minum, faqad nafsahu, dia bunuh diri. Fadhunnuhu fi yadihi, maka tangan
hidup racun tadi hancurkan orang punya, habis hidup balik. Begitulah dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya. Khalidan, mukhalladan, kekal dikekalkan abadan, buat selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bi hadidatin, siapa yang bunuh dirinya dengan besi, tak kira pistol tembak kasi, tikamkan dia apa kan, cucuk perut dia kan, pakai pisau potong nadi dia kan. Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatu fi yadihi, maka besi tadi yang di tangan dia, pisau dan pistol tadi yang di tangan dia, yatawajja'u biha maqnuhu, dia tekan tikam perut dia. Fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan abad, kekal dia selama-lamanya. Kekal selama, sebab dia sendiri putus asa berhadapan Allah. Fa innahu la ya'rifu illa innal qawmul kafirin, tidak putus asa dengan rahmat Allah, tidak pernah kecewa dan kehidupan ini macam orang kafir. Okey, kita minta dilindungi, jaga dia. Sebab tu kita tahu apa yang kita berikan. Jadi Rasulullah sebut kalau kita memang sudah, jangan sekali-kali kamu cinta, bukan kata mandi, bercita-cita nak mati walaupun tak bagi. Kalau tiba jangan kamu cinta nak mati, jangan. Itu adalah semacam musibah tiba. Tapi kalau nak rasa puas hidup, ada puas hidup. Falika dalam muda tak dapat kita, dia rasa dia tak mau hidup sudah, tak tahan sudah sakitnya, tak tahan sudah, dia memang tak tahan sudah. Falika memang tak tahan sangat. Dia sebut, dia doa berapa gigit dia sebut, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, innatil hayat khairun, ya Allah hidupkanlah aku, kehidupan itu lebih baik untukku. Mungkin aku hidup, aku sihat ni, aku bertambah ibadah. Wa tawaffani, matikanlah aku ya Allah, innatil wafatu khairun li, khairun. Jadi matikanlah aku ya Allah, matikanlah aku ya Allah, sekiranya kematian itu lebih baik padaku. Itu saja surgakan. Itu saja. Jika kita tak tahan sudah dengan ujian tadi, kita doa itu, ya Allah hidupkanlah aku yang kehidupan lebih baik untukku, matikanlah aku yang mati itu lebih baik. Sebab kita doa, sebab yu'adzul mayyitu ala ma mata alaih, dibangkitkan seseorang itu dengan apa dia mati, dalam keadaan mana dia mati. Sebab itu kita minta doa, Allahumma qdirni ilaih, ya Allah ambillah aku balik kepada balik, ya Allah, Allah qdirni ilaih, ya Allah ambil aku balik kepada ma'a syiddat syauqi ila liqa'i, dalam kepuncak rinduanku ya Allah untuk bertemu denganmu. Waktu kita kami jawab ya Allah, dalam kepuncak rinduku untuk bertemu denganmu ya Allah. Aku rindu sangat untuk bertemu. Waktu lepas Allah SWT dalam hari bersih, qala al-ashwaqul abrar ila liqa'i, semua orang yang membuat kebaikan ini, mereka puasa, mereka solat, mereka baca Quran, mereka zikir, sebenarnya mereka merindu untuk bertemu denganmu. Qala al-ashwaqul abrar ila liqa'i wa ana ila liqa'i ashwaq, sedangkan aku lebih merindu untuk bertemu